Pada yang terhormat Bapak Dr. Sidul Fauzan, Esos MIP, beserta teman-teman yang berbahagia semuanya. Marilah presentasi pada kesempatan kali ini kita mulai. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan, keselamatan, serta karunia-Nya yang telah memberikan kita tempat sehingga bisa berkumpul di tempat ini. Baiklah, untuk selanjutnya saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara kegiatan pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada presentasi atau pemaparan materi, dan yang terakhir yaitu yang ketiga adalah penutup. Tanpa basa-basi, saya serahkan kepada moderator untuk membimbing jalannya presentasi. Dipersilakan. Saya, Marisa Nangsari, akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 8 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang perubahan pelayanan KTP. Tentunya pada kesempatan ini saya tidak sendiri, karena saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Rosalinda, Maharani, Melani Mauzah, Desi Gahung, Depi Susanti, Saira Ananda Dalima, Sastra Tipena Purba, Pipi Ramastari, Yosi Handrianti, Sanita Lia, yang nantinya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Apa itu KTP? KTP adalah kartu tanda penduduk, yaitu identitas resmi seseorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. KTP bagi warga negara Indonesia berlaku selama 5 tahun, dan tanggal berakhirnya disesuaikan dengan tanggal dan bulan kelahiran yang bersangkutan. KTP bagi warga negara asing berlaku sesuai dengan masa izin tinggal tetap. Apa itu eKTP? Kartu tanda penduduk elektronik atau yang disebut dengan eKTP adalah kartu tanda penduduk yang dibuat secara elektronik dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi. Lebih rincinya, menurut situs resmi iKTP, KTP elektronik merupakan dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan, pengendalian, baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasiskan pada basis data kependudukan nasional. Perubahan KTP menjadi eKTP. Tahun 1978, KTP mengalami perubahannya dengan dilaminating belangko kertas. Perubahan kecil kembali terjadi pada tahun 2002 saat KTP diubah warnanya menjadi kuning. Demi menyempurnakan data kependudukan Indonesia, pemerintah kembali melakukan perubahan melalui elektronik KTP pada tahun 2011 yang bahkan berlaku internasional karena sistem metode yang ditampilkan lebih akurat. Awal kemunculan program pemerintah untuk menerbitkan eKTP memiliki beberapa pertimbangan, terutama hal-hal yang menguntungkan yang bisa didapatkan, yaitu identitas jati diri tunggal, tidak dapat dipalsukan, tidak dapat digandakan, bisa dipakai dalam pemilu atau pilkada, bahkan secara online. Yang berikut ialah perbedaan KTP dan eKTP. KTP elektronik atau eKTP dan KTP digital memiliki bentuk yang berbeda. Oleh karenanya, cara penyimpanannya atau lokasi penyimpanannya pun jelas berbeda. Biasanya, KTP elektronik disimpan di dalam dompet atau penyimpanan kartu, sedangkan KTP digital hanya perlu disimpan di ponsel masing-masing. Baik, saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan KTP. Masyarakat atau penduduk akan memberikan data seperti KK kepada kepala desa untuk memenuhi syarat pembuatan KTP. Kemudian data tersebut akan dikirim ke Dukcapil untuk diproses, sehingga nanti data tersebut menjadi bahan proses perekaman tahap lanjut pembuatan KTP. Yang dimana hasil perekaman itu membutuhkan waktu lama untuk diproses, yang membuat para masyarakat atau penduduk menunggu sampai berminggu-minggu. Proses pembuatan KTP dan elektronik KTP. Penduduk datang ke tempat pelayanan membawa surat panggilan undangan. Fotokopi kartu keluarga, KTP lama yang masih berlaku. Ambil nomor antrian, tunggu pemanggilan sesuai nomor antrian. Menuju ke ruangan yang ditentukan, petugas melakukan verifikasi data penduduk dengan database, melakukan foto atau digital, tanda tangan pada alat perekam, tanda tangan,
perekaman sidik jari pada alat perekam sidik jari dan scan retina mata. Petugas membutuhkan tanda tangan dan stempel pada surat panggilan yang sekaligus sebagai tanda bukti bahwa penduduk telah melakukan perekaman foto tanda tangan sidik jari. Proses perekaman selesai, undangan ditandatangani oleh operator. Kesimpulan, kartu tanda penduduk (KTP) sebagai identitas diri sangat penting bagi pemerintah untuk mengurus administrasi kependudukan dan pengolahan data. Prosedur proses pembuatan KTP dilakukan secara manual, membutuhkan waktu proses yang lama, dan terkadang tidak efektif. Proses yang seperti ini kadang membuat masyarakat enggan untuk melakukan pengurusan KTP. Kemudian, program pembuatan elektronik KTP ini adalah lengkap maju dari pemerintah Indonesia yang dimaksud untuk pendataan penduduk Indonesia yang terbesar di sebagai pulau di Indonesia, sehingga program pembuatan elektronik KTP dengan penggunaan TI ini menjadikan pemerintah lebih mudah dalam pendataan penduduk. Sudah tiba waktunya untuk mengakhiri acara pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum menutup acara, izinkan saya menyampaikan pantun. Hari panas jalan membelah, hutan rimba tempat si rusa. Maafkan kami kalau ada salah, ya namanya juga manusia. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian dan hadirin semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terus maju dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.